Hai, ketemu lagi di Wisdom Invest. Kali ini saham yang akan dianalisa adalah saham ASII. Saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman, jadi bukan merupakan stop pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Analisa ini tujuannya agar kita sama-sama belajar. Jadi kalau teman-teman ada yang merasa analisa ini kurang cocok, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Nah, kalau yang suka dengan video ini jangan lupa share ke teman-teman lainnya supaya bisa ikut belajar. Dan join Telegram kita di Wisdom Invest untuk request saham-saham lainnya. Nah, yuk mari kita cek chartnya ASII. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom Invest. Jadi, chart ini enak banget, saya bisa pakai secara mobile. Aksesnya cukup lewat handphone di Telegram, jadi saya nggak perlu buka laptop ataupun komputer. Saya bisa buka di mana aja, kapan aja menggunakan handphone. Cukup ketikkan di Telegram itu /win ASII, lalu chart ini akan keluar. Jadi kita tinggal analisa ya, nggak perlu tarik-tarik garis ataupun dan lain-lainnya. Nah, ini saya mau ajarin gimana sih cara analisa dan cara membaca dari chart ini. Garis ini adalah garis MA 200-nya. Saham yang berada di bawah garis MA 200 secara major dia masih downtrend. Jadi ASII ini major trendnya masih downtrend. Lalu ada sinyal berupa segitiga hijau, itu adalah sinyal untuk entry atau buy, dan segitiga merah itu untuk sell atau exit ya. Garis yang di sini adalah garis win atau win line. Angkanya ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini kalau dia garis win line-nya berwarna pink, maka dia akan menjadi pink. Kalau dia berwarna biru, maka angkanya juga akan berwarna biru. Nah, angka garis win line ini bisa kita gunakan sebagai trailing stop atau stop loss ya, seperti itu. Di sebelah kiri juga ada angkanya nih, garis win line, dan status none itu karena sudah keluar segitiga merahnya, jadi sudah tidak ada posisi ya di saham ini. Terakhir muncul segitiga hijau, di sini entry-nya, dan exit-nya di sini sudah exit dengan profit sebesar waktu itu sebesar 4% kurang lebih ya. Jadi AS ini udah pernah saya bahas di tanggal 17 Juli. Kalau teman-teman yang belum melihat videonya di tanggal 17 Juli silahkan dinonton kembali ya. Saat itu kalau nggak salah muncul sinyal segitiga ini nih, seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman yang sempat nonton video ini dan ikut sinyalnya, happy cuan ya, selamat menikmati profitnya, yaitu dari sini dan exitnya di sini sebesar kurang lebih 4%. Nah, lalu yang di sebelah sini adalah volume. Kalau yang di sini yang warna merah hijau itu adalah indikator pixel. Di paling bawah ini adalah indikator momentum. Idealnya akan lebih baik kalau muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau, lalu momentumnya juga biru-biru semua ya. Birunya semakin menanjak itu semakin baik. Kalau dia mulai berubah menjadi biru tua dan semakin menurun, itu artinya momentumnya sudah melemah. Kalau pixelnya berwarna merah-merah itu tidak oke, apalagi momentumnya semakin merah dan semakin ke bawah ya, semakin mendalam itu kurang oke. Tapi kalau dia berubah menjadi merah tua dan mulai mengecil, itu artinya momentumnya mulai membaik, seperti itu. Nah, jadi kondisi terakhir sudah tidak ada posisi, pixelnya juga sudah berwarna merah ya, dan di momentumnya muncul merah tapi masih kecil aja, seperti itu. Coba kita lihat lebih detail. Nah, ini ada ya, kemarin memang sempat merah, lalu selanjutnya di kemarin tanggal 30 Juli itu dia mulai berubah menjadi merah tua dan mulai mengecil. Itu karena memang naik juga ya kemarin itu ASII, tapi masih berada di bawah garis win line. Akan lebih baik kalau dia berhasil menembus ke atas garis win, seperti itu. Kalau dia mulai menembus garis win dan muncul pixelnya ini hijau satu, kalau satu hijau itu artinya spek buy ya. Jadi saat dia naik ke atas garis win dan muncul satu hijau itu artinya spek buy. Cuma kalau teman-teman yang nggak berani spekulasi, maunya
saat momentum yang baik dan langsung jalan gitu ya, itu lebih baik menunggu indikatornya muncul segitiga hijau, pikselnya hijau, lalu muncul momentumnya seperti ini ya. Seperti itu. Oke, mari kita coba cek chart selanjutnya. Yang ini adalah chart weekly /win ASII. Wait, jadi untuk ini bisa kita gunakan multi time frame. Yang tadi daily dan ini adalah weekly. Kalau monthly dia belakangnya diganti M aja, atau untuk intraday itu bisa digunakan 4 jam, 4 hourly. Hourly itu 1 jam, 5 menit ataupun 15 menit juga bisa ya. Jadi intraday kalau untuk yang main day trading itu juga bisa dipakai. Nah, kalau ini saya tunjukin yang untuk swing long. Swing long bisa menggunakan multi time frame-nya yaitu daily dan weekly. Nah, di sini kita lihat udah ada segitiga hijaunya di saat ini ya. Di April sekitar pertengahan muncul segitiga hijau, lalu sampai sekarang masih di hold. Statusnya di sebelah kiri hold dengan profit sebesar 35% ya. Belum ada keluar segitiga merah, jadi masih di hold sampai sekarang. Pikselnya, indikatornya masih hijau semua, artinya masih oke. Dan momentumnya walaupun mengecil tapi masih berwarna biru ya. Ini artinya oke. Jadi teman-teman yang mungkin masih belum entry dan mau mencoba untuk buy on weakness, itu bisa juga. Tapi selama dia bertahan ya di atas sini. Bertahan di atas garis win. Garis winnya ini adalah 49.19. atau 49.20 ya, sekitar itu. Jadi selama dia berada di atas itu dia masih bagus dan bisa untuk buy on weakness. Kalau dia turun ke bawah itu artinya sudah tidak oke ya, tidak cantik. Jadi kalau misalnya di sini mulai muncul merah, lalu ininya momentumnya juga mulai muncul merah atau mulai menjadi pink-pink seperti ini, itu juga jadi kurang oke ya. Karena kalau ini turun ke bawah garis win line itu artinya dia akan kena trailing stopnya, akan kena trailing stop dan sudah tidak ada posisi lagi. Jadi selama dia berada di atas garis win itu masih oke. Nah, ini garis winnya, angka ini bisa digunakan sebagai trailing stop. Nah, mari kita cek chart berikutnya. Ini adalah /MS ASII. Yang ini daily ya, bukan weekly. Kalau daily dia nggak perlu ada tulis time frame apa-apa, tinggal ketik /MS ASII aja. Chart ini fungsinya untuk melihat support dan resist disertai dengan indikator volume, MACD dan stokastik. Nah, kita lihat untuk kalau di daily-nya memang terlihat MACD-nya ini mulai menurun ya. Mulai menurun. Stokastiknya juga dia mulai menurun dan mendatar, artinya memang dia sedang memasuki fase sideways. Nih, mari kita lihat lebih dekat di sini. Jadi di sini sebetulnya ada supportnya ya. Jadi dia sedang pas-pas berada di supportnya. Ini akan menjadi range area untuk trading. Selama dia nggak jebol sini, maka range areanya adalah segini ya. Ini menjadi range area. Kalau dia jebol sampai dia jebol ke bawah, maka range areanya akan menjadi semakin lebar. Dia akan testing support yang sini, bisa juga sampai segini ya, bahkan bisa sampai segini range areanya. Jadi ini ada dua kondisi, antara besok dia mulai mantul ke atas dan testing resistnya lagi, atau dia akan testing support di bawahnya ya. Kalau dia membentuk lower low lagi, maka dia akan berpotensi untuk testing supportnya dan range areanya akan menjadi semakin besar. Nah, jadi memang sesuai chart win tadi itu sudah tidak ada posisi, oke? Jadi kalau yang mau mencoba untuk entry kembali, bisa coba dipertimbangkan untuk cicil buy di area dekat-dekat support. Nah, supportnya di sini, dan di sini akan menjadi range areanya.
kita lihat ya, kayak di sini ya. Sini dia range areanya di sini. Nah, maka dia pun kalau dia bertahan di sini maka range areanya kecil. Nah, jadi ada plus minusnya juga ya. Ketika dia mulai range areanya melebar, keuntungannya adalah kita semakin besar juga ya untuk bisa mendapatkan profitnya. Jadi bisa buy on weakness, sell on strength, seperti itu. Dengan harapan dia akan menjadi seperti ini ya. Nah, range area ini juga akan menjadi range areanya. Bagi yang tertarik untuk entry, bisa menunggu, tapi jangan menunggu sampai kebablasan ya. Maksudnya kalau indikatornya dia semakin menurun dan indikatornya juga semakin jelek, jangan langsung entry. Jadi tunggulah sinyal-sinyal seperti yang tadi ya, segitiga hijau, lalu muncul pixelnya 2 hijau atau minimal 1 hijau, dan momentumnya juga berwarna biru. Ini baru entry ya. Jadi menunggu seperti ini indikatornya. Jangan ketika dia turun jatuh masih membentuk lower low langsung dibeli, jangan dulu, karena itu sama seperti menangkap pisau jatuh ya. Jadi tunggulah sampai ada sinyal-sinyal untuk entry, baru kita entry. Minimal segitiga hijau pixelnya itu harus 1. Jadi kalau yang ini minimal muncul hijau 1 ya, kita boleh untuk spec buy. Jadi sementara ini belum muncul sinyal untuk membeli, walaupun dia memang sudah mendekati support ya, supportnya di sini, tapi kita nggak tahu apakah nanti Senin dia akan bertahan, akan mantul ke atas, atau dia bisa jebol lagi ke bawah. Seperti itu. Nah, jadi memang harus bersabar ya, jangan main langsung HK aja. Oke? Nah, oke, mari kita cek lagi chart selanjutnya. Ini adalah weekly-nya. Perintahnya /MS ASII weekly. Nah, kita bisa lihat kalau weekly-nya ini MACD-nya masih bagus ya, membuka dan menanjak. Stokastiknya memang merapat. Mari saya perbesar. Stokastiknya memang merapat, tapi dia masih menanjak. Walaupun di area overbought ini ya, area overbought, walaupun dia di area overbought, tapi belum menukik ke bawah seperti ini ya. Jadi akan tidak baik kalau dia mulai memotong ke bawah seperti itu. Ini kurang oke. Lebih selama dia masih bergerak di atas itu masih oke. Jangan sampai dia memotong ke bawah 80-nya ya. Nah, ini jadi kalau begini ini akan menjadi range areanya nih. Nah, dia akan bergerak sideways. Tinggal teman-teman bersabar aja. Mungkin kalau mau entry di area deket-deket support ya, di area deket-deket support di entry dengan harapan dia berpotensi untuk testing resistnya lagi. Ya. Dia akan berpotensi testing resistnya lagi nih, jadi akan menjadi range areanya. Seperti itu. Kalau dia berhasil breakout lumayan ya, karena rewardnya cukup besar juga nih sampai sini. Nah, oke. Mari kita cek chart selanjutnya. Yang ini adalah chart super trend dengan perintah /ST ASII. Chart super trend ini adalah trend follower. Jadi dia ada 2 garis, yaitu biru adalah menandakan uptrend dan merah ini menandakan downtrend. Selama dia muncul garis biru artinya di hold aja. Jadi seperti di sininya, entry saat di sini di hold sampai begini. Kalau muncul garis merah, maka akan take profit dulu. Seperti di sini juga ya, entry di sini dan sudah di sini profitnya mungkin masih tipis ya. Ini tapi belum berwarna merah. Dan ada angkanya juga di sebelah kanan, yaitu 5051. Ini angka untuk kita bisa pakai sebagai trailing stop ya. Karena di bagian bawah ini dia bisa berfungsi sebagai support. Kalau di atas dia berfungsi sebagai resistnya.
Seperti itu. Jadi kalau dia mulai berubah merah, dia berada di atas dan berwarna merah, maka kita bisa take profit dulu dan menunggu sampai garisnya mulai berubah menjadi biru lagi ya. Kalau berubah biru lagi itu oke. Jadi ini enak sekali digunakan saat uptrend dan kita adalah pemain swing. Kita nggak perlu repot-repot ngecek-ngecek indikator dan sebagainya, cukup lihat warna dari garis ini ya. Seperti itu. Selama biru kita tinggal hold, kalau merah kita take profit, seperti itu. Dan bisa gunakan juga ini sebagai angka trailing stop, atau pakai yang garis win sebagai trailing stop itu juga boleh, seperti itu. Oke, kira-kira begitu analisanya. Kalau teman-teman merasa suka dengan video-video ini, jangan lupa share ke teman-teman lainnya supaya bisa ikutan belajar. Join juga Telegram kita di Wisdom and Invest untuk request saham lainnya ya. Subscribe YouTube dan Instagram kita dengan nama yang sama, yaitu Wisdom and Invest. Thank you atas kesetiaan teman-teman menonton ini. Sampai jumpa di video lainnya. Thank you.